Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya bisa menyampaikan dalam sebuah video yang singkat ini mengenai paparan visi dan misi saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dwi Apriyadi. Saya adalah caleg dari Partai PAN nomor urut 4 untuk DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dapil 2, Kabupaten Bulungan, KTT. Oke, sahabat semuanya, saudara-saudara masyarakat Kalimantan Utara, khususnya wilayah Bulungan dan KTT, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan visi dan juga misi kerja saya dalam kontes pencalekan 2019. Mengenai visi, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tujuan di dalam sebuah satu visi, yaitu terwujud dan terciptanya keadilan dan kesejahteraan, bermartabat dan berdaulat, mandiri secara ekonomi dan berwibawa, yang berlandaskan prinsip kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Yang jelas, masyarakat Kaltara yang saya cintai, yang saya hormati, untuk mencapai sebuah visi, harus adanya misi yang harus kita bangun. Saya menyiapkan 8 misi untuk mencapai satu tujuan visi yang telah kami siapkan. 8 misi yang pertama adalah membangun dan menumbuhkan rasa kekeluargaan secara erat dan bersahaja kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara. Yang kedua, menyerap, menampung, dan mengadvokasi aspirasi rakyat. Yang ketiga, merancang dan membuat produk hukum yang relevan dan berdampak nyata. Yang keempat, mengimplementasi kebijakan publik secara maksimal. Yang kelima, mengedukasi masyarakat dalam membangun fondasi kemandirian ekonomi yang kuat. Yang keenam, membangun sinergitas dan akses seluas-luasnya bagi para pelaku usaha, yang mana dampaknya akan tercipta lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, membangun dan mendorong kaum milenial untuk lebih kreatif dan berani dalam berwirausaha. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah meningkatkan harmonisasi dalam segala aspek kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Baik saudara sekalian, masyarakat Kalimantan Utara yang saya cintai, tentunya di dalam misi kerja saya ada beberapa program yang menjadikan fokus utama kami di dalam membangun daerah atau masyarakat pada khususnya. Kami punya moto dalam misi yang kami bangun, yaitu membangun kemandirian ekonomi masyarakat adalah sebuah keharusan. Ada 4 sektor yang menjadi fokus perhatian kami. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah nelayan, yang ketiga adalah UMKM atau para pelaku usaha, dan yang keempat, para milenial, terutama para pengangguran. Dari usia 17 sampai 35 ke bawah, masyarakat kita berada di dalam nilai yang amat tinggi. Bulungan sendiri tingkat penganggurannya luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Kebanyakan daripada anak-anak muda kita masih belum mendapatkan kesempatan kerja. Sudah seharusnya kita, apalagi pemerintah, untuk peduli dan juga memperhatikan nasib masa depan anak-anak kita. Para pengangguran juga berhak mendapatkan sebuah penghidupan yang layak di masa depan. Kita mulai bedah yang pertama, sektor pertanian. Bicara pengalaman, Bapak Ibu semuanya, saya di sini adalah hadir dari basic seorang swasta. Saya sendiri adalah seorang pelaku usaha yang mana memang dari awal saya sudah berkecimpung dalam banyak sekali dunia usaha, dan dari sini ada salah satu perhatian saya kepada sektor pertanian. Kebetulan saya juga pelaku
Bicara sektor pertanian, menjadi menarik bagi saya untuk bagaimana meningkatkan dan mensejahterakan para petani kita. Di sini kita fokus kepada dua komoditi yang dihasilkan dari sektor pertanian. Yang pertama itu adalah beras dan yang kedua adalah merica. Berdasarkan pengalaman dan saya juga pelaku usaha langsung yang terjun di bidang beras dan juga merica. Sebelum saya maju menjadi seorang caleg, saya adalah pelaku bisnis tersebut. Jujur Bapak Ibu semuanya, 100% beras yang saya suplai ke masyarakat selama ini, saya ambil dari luar. 100%. Saya merasakan ini adalah sebuah peluang yang mana harus kita buka Bapak Ibu semuanya. Kita berikan kesempatan kepada para petani kita. Contoh, katakanlah 1 bulan, saya mampu mensuplai kuota saya dalam 1 bulan, saya ambil beras dari luar, 100 ton. Bagaimana kalau 100 ton itu kita sudah tidak ambil dari luar, tapi kita ambil dari petani lokal kita? Ini adalah sebuah peluang dan solusi buat para petani kita. Mungkin selama ini petani kita belum pernah mendapatkan perhatian daripada pemerintah kita. Mungkin bantuan sudah masuk, bantuan pupuk, bantuan bibit dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu semuanya, dari pengalaman saya bertemu dengan para petani, baik secara langsung maupun tidak langsung, banyak sekali keluhan-keluhan dari para petani kita ini mengenai solusi pemasaran. Saya yakin Bapak Ibu, petani kita semuanya hebat, petani kita semuanya mampu. Kalau bicara bertanam, bercocok tanam, petani kita jago, petani kita, rakyat kita jago bertanam. Yang jadi masalah, hasil pertanian, hasil panen, mau diapain Bapak Ibu? Nah, ini mungkin menjadi perhatian saya untuk memberikan sebuah solusi buat masyarakat, khususnya para petani padi. Dengan program ini, saya yakin masyarakat, khususnya para petani, akan mendapatkan yang namanya tingkat kesejahteraan, peningkatan ekonomi. Dengan begitu, maka ekonomi kita akan sehat. Kalau ekonomi sehat, maka daerah akan maju, Bapak Ibu semuanya. Kita akan memfasilitasi nantinya bagaimana petani itu bisa mengolah, bisa menjual dari hasil panen mereka. Dari situ kita akan bantu sampai ke pengemasan. Kita fasilitasi bahkan sampai branding, pemasaran. Ketika akses kita buka Bapak Ibu semuanya, saya yakin para petani padi khususnya akan lebih bersemangat untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, kita bicara merica. Selama ini sudah menjadikan salah satu masalah yang cukup pelik buat para petani merica. Petani merica kita banyak, tapi mereka bingung Bapak Ibu semuanya. Hasil panen, hasil tani mau diapain? Mau dijual kemana? Harga anjlok. Apakah kita cukup berdiam diri Bapak Ibu semuanya? Pemerintah selama ini belum pernah mensolusikan. Izinkanlah kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan satu solusi, khususnya di sektor pertanian. Sebelum saya jauh hari sebelum saya mencaleg Bapak Ibu, saya sudah berusaha untuk membuka akses tersebut bagi para petani merica. Dan saya berhasil, alhamdulillah, saya tembus salah satu perusahaan industri merica di Provinsi Jawa Timur. Saya sudah hadir ke sana, saya coba untuk nembus, kita coba untuk negosiasi, untuk memberikan akses buat para petani. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ada salah satu perusahaan industri pengolahan lada di Jawa Timur yang sudah menawarkan ke kami MOU, kontrak kerjasama, akan kebutuhan supply daripada merica. Tawaran yang pertama Bapak Ibu, nilai kontrak 1 bulan dibutuhkan supply untuk bahan baku merica senilai 30 ton. Dan ini bukan perkara yang sepele Bapak Ibu semuanya. Kita harus siapkan, kita harus rencanakan, kita harus matangkan.
karena ini adalah jangka panjang. Bicara MOU itu adalah sebuah kesepakatan. Artinya saya tidak boleh secepat itu untuk tekan kontrak ya. Artinya kita harus menyesuaikan dulu. Volume petani kita, kuota yang ada di wilayah kita, apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan suplai permintaan daripada perusahaan tersebut. Berdasarkan data dan analisa saya, petani merica, khususnya wilayah Bulungan, KTT sampai Malino, bahkan sampai ke Berau, data yang sudah terakhir kami dapat baru terkumpul sekitar kurang lebih 17 ton. Sedangkan kontrak MOU yang ditawarkan oleh perusahaan 30 ton. Jadi ini menjadikan PR buat saya. Dan mungkin kabar baik juga buat para petani merica. Ada akses Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu petani merica, akses buat Anda semuanya, para petani merica. 30 ton setiap bulan, continue. Dan saya yakin ketika itu sudah mulai berjalan, maka petani merica bisa meningkat kesejahteraannya. Harapan kami seperti itu. Dan yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu semuanya, bicara tetap di komoditi merica, kami sudah membuka jalur yang namanya akses untuk ekspor. Ini adalah puncak daripada komoditi merica. Puncak tujuan ya, tujuan yang kita inginkan, yaitu bagaimana kita bisa membuat produk lokal kita. Bicara di merica, kita punya branding sendiri Bapak Ibu semuanya. Kita akan olah, kita akan branding sendiri, kemudian kita akan ekspor. Kita bawa nama besar daerah kita, yang mana menjadikan kebanggaan kita sebagai masyarakat Kalimantan Utara. Itu harapan kami untuk petani merica. Oke, bicara sektor yang kedua Bapak Ibu, yang menjadi fokus perhatian kami, yaitu di sektor nelayan. Yang kita ketahui Bapak Ibu semuanya, kita bicara fakta yang ada, nelayan kita dari dulu sampai sekarang, mereka dalam mengolah hasil tangkapan ikan tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, kalau tidak dikonsumsi secara pribadi atau dijual, itu pun seadanya, atau kalau seandainya masih ada sisa, mungkin hanya diolah menjadi ikan asin. Betul Bapak Ibu? Saya rasa itu. Nah, di sini kita harus berikan satu masukan buat para nelayan. Kita harus memberikan sebuah fasilitas baru Bapak Ibu untuk para nelayan dalam sisi pengolahan hasil tangkapan ikan. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita fasilitasi industri pengolahan tepung ikan. Sebelum saya caleg, saya sudah terjun Bapak Ibu. Saya sudah hadir bertemu dengan salah satu industri pakan ternak Bapak Ibu. Dan yang mencengangkan saya adalah ternyata bahan baku pakan ternak tersebut salah satunya adalah tepung ikan. Dan ini menurut saya sebuah peluang yang harus kita buka aksesnya Bapak Ibu buat para nelayan kita, supaya juga mereka berhak mendapatkan sebuah income yang lebih. Ini yang menjadi fokus perhatian kami. Bagaimana kita bisa membuka akses dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ini adalah salah satu solusi dari kami untuk para nelayan. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadikan satu manfaat buat para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lanjut untuk sektor yang ketiga Bapak Ibu, yaitu di UMKM. Kenapa UMKM Bapak Ibu semuanya? Menurut saya, sebuah daerah kalau mau berkembang, UMKM-nya harus aktif, harus berkembang, harus maju. Jadi kami dari anggota dewan nantinya harus berani memfasilitasi para pelaku usaha kita, UMKM kita. Mereka harus kita bantu bagaimana dalam mengembangkan sebuah produk. Kita harus bantu pemasaran, kita harus fasilitasi, kita harus support. Kita harus buka aksesnya Bapak Ibu semuanya. Kita harus bangun. Ini yang menjadi fokus kami. Saya yakin UMKM kita di wilayah Kalimantan Utara cukup banyak dan masih banyak yang belum tersentuh oleh pemerintah.
Dan ini kami harapkan bisa menjadikan fokus perhatian pemerintah di dalam membangun sebuah daerah. Yang keempat, Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya, anak-anak muda kita, milenial kita adalah generasi penerus bangsa. Terutama bicara membangun sebuah daerah. Tanggung jawab anak muda berperan di sini, Bapak Ibu semuanya. Dan di kalangan anak muda, kita bicara fakta, Bapak Ibu. Bulungan, Kalimantan Utara, tingkat pengangguran cukup tinggi. Bukan lagi cukup, sangat tinggi, Bapak Ibu. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Saya sudah membuktikan, Bapak Ibu, turun ke lapangan, kita ketemu dengan warga hampir di setiap desa, Bapak Ibu. Pengangguran begitu membludak, sangat banyak, dan ini memprihatinkan buat saya. Satu kondisi yang mana harusnya pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam masyarakat, terutama mengenai pengangguran. Betapa mirisnya, Bapak Ibu, anak muda kita menganggur bertahun-tahun, 4-5 tahun menganggur. Bayangkan, secara psikologi dampaknya sangat berbahaya sekali. Seandainya itu keluarga kita, Bapak Ibu, seandainya itu anak-anak kita, apakah kita cukup berdiam diri? Kalau saya tidak bisa, Bapak Ibu, kalau saya tidak rela, saya tidak rela. Sekuat tenaga saya akan bantu mereka untuk bangkit. Mereka juga punya hak. Ini adalah perjuangan saya, Bapak Ibu semuanya. Dalam saya membangun sebuah daerah, harus kita bangun SDM-nya. Pengangguran kita akan fasilitasi. Kita akan pilah. Kita akan latih. Kita akan bina. Kita berikan kesempatan buat mereka untuk belajar. Baru kita akan seleksi lagi, Bapak Ibu, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Supaya output yang didapat adalah hasil kerja yang baik. Hasil kerja yang bagus. Jadi masih banyak, Bapak Ibu semuanya, banyak hal yang harus kita benahi di dalam daerah kita ini ya. Terutama di birokrasi pemerintahan kita yang mungkin sudah kita rasakan selama ini belum cukup memuaskan hati. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya, dalam pemilu kali ini, mari, ayo, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, rakyat harus berdaulat secara politik. Ayo kita kawal bersama pemilu 2019. Pemilu yang sehat, bermartabat, dan berwibawa. Tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu semuanya. Halo, anak-anak muda Kalimantan Utara. Ayo, kalian harus bangkit. Kalian harus berani. Milenial harus bersatu. Saya siap mendampingi Anda semuanya. Saya siap mendampingi kalian semuanya. Ayo milenial, mulai kalian berkreatif, berani untuk berwirausaha. Selama ini sudah banyak contoh di luar sana. Perusahaan-perusahaan kreatif, perusahaan-perusahaan startup yang dimulai dengan anak-anak usia muda. Wahai kaum milenial, sudah saatnya kalian bangun dari tidurmu. Munculkan singamu, munculkan harimaumu, munculkan raksasa dalam dirimu. Ayo kita sama-sama bangun. Membangun kehidupan, membangun masa depan jauh lebih baik. Izinkan saya, para milenial. Izinkan saya. Oke. Bagaimana cara saya untuk membangun kaum milenial? Saya akan memfasilitasi kalian semuanya. Sebuah wadah naungan buat para milenial. Tuangkan ide kalian, keluarkan ide kreatif kalian. Kita akan fasilitasi apa yang menjadikan kebutuhan kalian dalam membangun sebuah perusahaan. Izinkanlah pengalaman kami, pengetahuan kami tentang bidang kewirausahaan untuk kita share ke kalian semuanya. Saya harapkan para milenial juga mampu
dan bersedia untuk memulai untuk berani memulai usaha, kami akan bantu kalian. Dana anggaran ada, dana aspirasi ada. Sudah saatnya ketika saya duduk di dewan, berjuang semaksimal mungkin buat masyarakat Kalimantan Utara. Terutama anak muda, kaum milenial, kalian harus lebih proaktif lagi. Buang keraguan kalian, buang malu kalian. Sudah saatnya kalian harus bangun. Sudah saatnya kalian harus bangkit. Ayo, bersama-sama kita bergerak, berjuang, berbuat demi masa depan cemerlang. Satu lagi Bapak Ibu semuanya, yang mungkin selama ini kita sudah pernah dengar, istilah studi banding. Menurut kita studi banding itu seperti apa? Yang jelas studi banding itu adalah bagaimana kita belajar ke yang lebih ahli, ke yang lebih paham, yang lebih berhasil, betul? Nah, selama ini fakta Bapak Ibu semuanya, kalau bicara studi banding, yang berangkat untuk studi banding, pelakunya, petaninya, nelayannya, atau orang dinasnya. Menurut saya pribadi ini pola pikir yang salah Bapak Ibu. Sedangkan kita butuh si pelaku ini praktek, belajar secara langsung. Mohon maaf sekali lagi, bukan maksud saya menyinggung para pegawai. Tapi tolong, pola pikir kita, pola kerja kita sudah harusnya dirubah. Berikanlah kesempatan kepada para pelaku, kepada para petani. Ajaklah mereka untuk studi banding. Tolong pemerintah, kalau memang pemerintah melihat video ini, tolong jadikan ini perhatian. Sekali-kali, bukan hanya sekali, ajaklah dalam studi banding para pelaku usaha, para petani, para nelayan, biar mereka paham. Karena yang mereka butuhkan bukan hanya teori Bapak Ibu semuanya. Dalam hukum keberhasilan dari pengalaman saya, kalau kita ingin berhasil dalam melakukan sesuatu, ingat, 80% harus praktek, 20% teori, bukan sebaliknya. Kalau 20% kita praktek, 80% teori Bapak Ibu, mohon maaf, tingkat keberhasilannya sangat kecil sekali. Jadi tolong ini menjadikan sebuah gambaran buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, jika Allah berkehendak saya bisa duduk di dewan nanti, izinkanlah saya untuk berbuat, memperjuangkan semua aspirasi masyarakat kita. Masyarakat kita butuh solusi dan kepastian. Izinkanlah kami hadir Bapak Ibu semuanya. Ingin rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kita bertatap muka, kita sharing langsung tanpa ada jeda, tanpa ada jarak. Tapi apalah daya Bapak Ibu semuanya, saya ini juga manusia biasa, saya punya keterbatasan. Jadi mungkin dengan cara ini, salah satu cara inilah saya bisa bertemu, saya bisa bertatap muka, saya bisa berkomunikasi dengan lebih banyak, lebih luas buat masyarakat Kalimantan Utara. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, bagian daripada program misi kerja saya ke depan di dalam momen pencalekan kali ini. Tidak ada kata terlambat. Saya pribadi mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, masyarakat Kalimantan Utara, anak-anak muda, para pengangguran, semuanya, untuk sama-sama kita berjuang bersama Bapak Ibu. Izinkanlah saya di sini hadir di tengah-tengah Anda untuk berbuat, untuk berjuang. Di sisa waktu yang ada sebelum habis masa kampanye Bapak Ibu, saya mengajak Anda semuanya untuk menyatukan misi, menyatukan visi. Sudah saatnya rakyat berdaulat, negara kuat. Terima kasih, mungkin dari saya cukup.
Mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian, baik kata-kata ataupun apapun itu. Intinya di sini saya pribadi tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, kita bisa.